Pemirsa, gaya hidup masyarakat kota yang gemar menyantap makanan siap saji telah meningkatkan faktor resiko seseorang terkena serangan stroke maupun jantung. Fakta seputar kehadiran dua penyakit mengerikan yang mengintai masyarakat kota adalah lantaran kandungan LDL atau Low Density Lipoprotein yang terdapat pada makanan siap saji mengendap di dalam pembuluh darah dalam jumlah yang banyak. Selain kebiasaan mengkonsumsi makanan yang tak sehat, kesibukan masyarakat perkotaan pun menjadi penyebab. Dampaknya tak ada lagi waktu tersisa untuk melakukan olahraga. Demografi ini diperparah dengan semakin buruknya kondisi pencemaran udara saat ini, khususnya di ibu kota. Udara yang tercemar karbon monoksida atau polutan lain, seperti halnya udara di Jakarta, bisa membuat oksigen di dalam darah terdesak. Atau dengan kata lain, darah lebih suka membawa karbon monoksida ketimbang oksigen. Akibatnya tubuh pun sangat kurang mendapatkan asupan oksigen. Salah satu ciri-cirinya adalah Anda mudah sekali merasakan lelah. Situasi tersebut direspon oleh jantung dengan mempercepat aliran darah ke seluruh tubuh. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi jika pembuluh darah tersumbat. Stroke dalam dunia kedokteran seperti serangan jantung bisa terjadi disebabkan oleh menyempitnya pembuluh darah. Dalam keadaan stres, seseorang mudah terserang stroke atau serangan jantung, terutama jika ada penyumbatan pada pembuluh darah yang mengalir balik ke jantung maupun ke otak. Dampak umum dari paparan zat-zat beracun dalam makanan cepat saji, rokok, kurang istirahat, dan polusi udara adalah menghilangnya harapan Anda merasakan hari tua. Ya, Dokter Rahma. Ya. Jadi banyak sekali penyakit yang mungkin kita anggap remeh di awalnya, ya kan? Tapi ternyata memberikan efek seperti stroke, penyakit jantung, itu juga penyakit yang sangat-sangat harus kita waspadai. Karena termasuk ratingnya tinggi, rating stroke-nya, oke? Tapi terkait dari itu, selain penyakit yang kita akan bahas, tentunya kita juga akan membahas satu tema yang sangat menarik malam hari ini, yaitu gaya hidup anti penuaan. Jadi bukan hanya karena kita harus bebas penyakit, tapi kita juga harus tampak lebih sehat, awet muda. Itu yang paling penting dan tentunya untuk mencapai supaya kita tetap muda, ya kan, terkait dengan makanan dan juga kebiasaan apa yang harus kita lakukan. Nanti kita akan membahasnya lebih banyak lagi. Karena udah sumbernya oke banget malam hari ini ya. Dan sebelumnya mungkin Dokter Rahma akan memberikan sedikit superfood info buat pemirsa di rumah ya. Superfood info kita adalah bagi mereka yang suka sekali dengan kedelai. Jangan dibalik ya. Bukan keledai, kedelai. Nah, Anda harus mendengarkan ini. Kedelai mengandung zat besi yang sangat tinggi dibandingkan makanan yang lainnya. Kedelai bermanfaat untuk mengontrol kolesterol dalam tubuh sehingga terhindar dari berbagai penyakit, tentunya seperti obesitas dan juga penyakit jantung. Nah, kedelai juga bermanfaat untuk para wanita. Salah satu manfaat kedelai yang dapat mengelola gejala menopause. Nah, ini sangat penting sekali Dokter untuk perempuan. Untuk wanita. Dan selain itu, diet kedelai sangat manjur untuk mendapatkan berat badan yang ideal. Pasti semua perempuan kalau selalu denger namanya diet, langsung mau coba. Iya, mulai sekarang kita coba ya mengkonsumsi kedelai lebih banyak lagi. Tentunya info yang bermanfaat ini hanya ada di Kata Siapa? Kata Dokter. Seems crazy what I'm about to say. Sunshine shines here, you can take a break. I'm a hero balloon that'll go to space. With the air like I don't care, baby, by the way. Because I'm clap alone if you feel like a room without a roof. Clap alone if you feel like happiness is the truth. Clap alone if you know what happiness is to you. Clap alone if you feel like that's what you wanna do. Here come bad news talking this and that. Give me all you got, don't hold back. I should probably want you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why, because I'm clap alone if you feel like a room without a roof. Clap alone if you feel like happiness is the truth. Clap alone if you know what
Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth of love. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you wanna do. Saya melihat bagus banget. seorang wanita yang cantik sekali. Mungkin kamu bisa duduk di sini dong, sayang. Siapa sih namanya nih? Oke, Aduh, Dinda. Panggilnya apa nih? Cantik dan suaranya bagus. Silakan duduk, Dinda. Udah Kita berdua cantik, suaranya bagus. berat kayaknya dipaku di kursi ini, nggak bisa bangun sayang. Kita kalah nggak bisa. Dari segi suara udah nggak bisa kita. Oke, Dinda, kamu tadi melihat lagunya kan aliran musiknya sepertinya jazz gitu kan ya? Ya. Tapi kok agak seperti agak ngebeat begitu. Aliran musik apa ya? Ketinggalan zaman nggak sih kita ini? Sebenarnya bukan jazz juga sih, lebih ke R&B kalau aku. Oh, R&B pantesan. Karena kita dari tadi dengerinnya lagi mikir antara ngejazz nggak juga, antara ngerock nggak juga. Akui aja ini bukan bakatnya kita memang sepertinya. Salah, bukan era kita dong, Rianti. Salah, bukan era kita ya. Jangan berbau era. Ya, malam hari ini kan kita membahas masalah yang namanya penuaan dan sebagainya. Nanti ada narasumbernya, kita bisa tanya langsung sama beliau. Tapi aku mau tanya juga sama kamu. Sekarang kamu kan cantik sekali, masih muda, segar gitu. Ada nggak tips khususnya nggak untuk anti penuaan mungkin? Ya. Ada makanan minuman dari mama, mungkin jus apa khusus supaya tampak lebih segar dan awet muda? Nggak juga sih, tapi cuma disuruh minum air putih yang banyak doang. Ya, sesuatu itu. Nah, Air sesuatu putih yang banyak simple ya. itu Aku sebenarnya nggak ada banyak perawatan terlupakan. apa-apa. Sama sekali nggak Males ada. banget soalnya. Jadi paling jus sama minum air putih. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang penuaan nih Dokter Yanti, rasanya kan semua perempuan itu di belahan dunia manapun kalau misalnya udah berbicara tentang tua sedikit aja keriput sedikit Panik. bener tuh kayak jadi langsung jadi momok banget. Tapi kalau misalnya untuk Dinda sendiri menanggapi tentang isu bukan isu sebenarnya tema penuaan ini seperti apa? Ketua kan nggak bisa dihindarin ya, udah pasti kan. Cuman aku pengennya sih nanti kalau tua pengen tetap kece. Kayak dokter-dokter ini. Aduh, kesannya aku tua gitu kan ya. Karena juga sama. Sama Dokter Yanti saya juga cita-citanya gitu. Kalau misalnya tua tetap pakai high heels juga Pastinya. Jadi jangan dikira bahwa usia itu saya sama Rama bedanya cukup jauh loh sebenarnya, tapi kan nggak kelihatan banget. Tapi kan? tetap pakai high heels sama kita ya. Tetap hits kan. Jadi biar hits ibu-ibu bilang. Nah, apakah dengan bernyanyi ini juga merupakan salah satu resep awet mudanya kamu? Karena kan kadang-kadang bukan hanya makanan ya kan, bukan hanya minuman, tapi pikiran, perasaan itu membuat seorang jadi awet muda ya kan. Iya. Hati yang bersih dan legowo itu membuat kita jadi tampak lebih muda. Aku Gimana? nyanyi menurut aku biar ya hobi juga passion. Jadi kan nggak stres kan. Menurut aku itu salah satu faktor biar pas udah tua nggak terlalu keriput atau nggak terlalu kelihatan stres kan, biar nggak stres aku ngelakuin apa yang aku Dan suka. tapi juga bisa menghasilkan dari Yes, kedua. benar Oke, sekali. nanti kita bahas lagi ya berbicara masalah apapun yang berbau musik pasti Adinda jagonya. Pemirsa di rumah juga pasti ingin segera ya membahas masalah penuaan ini. Nanti kita akan kembali setelah yang satu ini Dokter Rama. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa. Kata dokter. Hari-hari ku lewati hanya sendiri tanpa kekasih, tapi tetap ku nikmati indahnya hari tanpa tambatan hati. Reza. Suaranya ya. Suaranya dahsyat. Nggak kalah dong. Ada Dinda di sini juga, suara juga bagus Kamu juga juga. tampak awet muda malam hari ini. Ya, banyak senyum Bajunya dia berbunga-bunga kan. dia. Itu melambangkan hatinya lagi senang. Kayak Dokter Yanti juga lagi senang Iya, kan? makasih, Ada yang Rama. deketin ya? Nggak ada. Udah balik lagi ke topik. Iya, pemirsa kembali lagi bersama kita di Kata Buka Dokter. deh. Dan tema kita malam hari ini adalah gaya hidup anti penuaan. Sudah ada Adinda di sini dan kita akan ngobrol lebih baik lagi dengan Adinda. Adinda, Ya. ini kan terkait dengan penuaan, ya kan? Kalau misalnya kita berbicara tentang penuaan dini seperti tadi yang saya bilang, semua perempuan kayaknya pastinya takut banget. Dokter Yanti tadi sudah tanya, ya kan? Kalau misalnya tips dari kamu Iya, ada apa karena bernyanyi aja? Terus ada tips lain nggak? ada makanan tertentu atau tidak, karena kan perempuan itu apalagi perempuan ya kan nggak bisa dihindari dengan yang namanya yo-yo diet. Kadang ya kan, kadang kalau misalnya dietnya berhasil seneng banget, tapi sebetulnya kalap langsung boom gitu lagi ya kan, gemuk lagi. Kamu sendiri bagaimana? Aku kayaknya nggak, aku
termasuk pemakan segalanya. ya. So lucky. Dia omnivora. Jadi aku tuh nggak bisa banget yang namanya diet gitu. Paling apa ya, bener-bener harus minum jus doang sih, minum jus. Iya. Dan aku tuh karena penyanyi kan nggak boleh makan kayak goreng-gorengan. Jadi nggak pernah makan tuh, jarang. Enggak, jadi karena nggak boleh. Jadi aku tetap makan. Tapi makan dikit ya. Sedikit aja. Jadi aku coba boleh dong tetap larangan tetap aku ini gitu. Oke. Sekarang bisa nggak cerita kalau kan memang tadi semuanya udah nyanyi, iya, ngatur pola makan, pastinya untuk tenaga stamina pasti olahraga dong, ya enggak? Kamu olahraga khususnya ada, kalau saya dan Rama cuma hanya di gym saja gitu kan? Ada pilates atau apa gitu nggak? Badannya bagus banget soalnya. Aku nge-gym tapi dari dulu aku anak basket. Cuman karena injury, jadi udah nggak bisa lagi. Kamu bisa? Kalau saya memang dari dulu nggak tahu kenapa dari dulu SD nggak pernah hobi namanya basket. Saya juga yang namanya berbau-bau bola saya kurang suka sepertinya. Cuma kalau pemain bolanya ganteng-ganteng pasti kita nonton ya Dokter Alma. Tapi Dokter Yanti, kita berbicara tentang penuaan ini kan. Tadi kan kalau misalnya Dinda nggak ada yang namanya olahraga tertentu ya kan, segala makan makanan dimakan aja ya kan. Tapi pasti istirahat juga cukup dong diatur sedemikian rupa ya kan? Iya. Istirahat emang penting banget kan, apalagi kalau misalkan besoknya rekaman atau besoknya harus apa yang staminanya itu. Cuman kalau udah kecapean kadang-kadang kan susah tidur ya, malah jadi kayak insom gitu. Tapi kamu nggak insom kan? Agak. Akhir-akhir ini sedikit insom karena mungkin karena kecapean itu. Mungkin karena terlalu banyak tawaran menyanyi jadi nggak bisa. Amin. Nah, terkait dengan itu, sekarang sebenarnya kita akan melihat ini ada VT tentang apa upaya Anda agar bisa sehat dan juga awet muda. Nanti masyarakat akan kita tanya seperti apa responnya. Yuk kita lihat sama-sama. Upaya saya saat ini rajin banget mengkonsumsi air putih. Jadi saya apa aja pokoknya mau di mana aja minumnya air putih gitu. Jadi jarang sekali minum teh, es teh atau soft drink, udah nggak pernah ya gitu. Jadi memang pokoknya mindsetnya tuh air putih gitu. Terus jus buah juga. Yang jelas sih buah-buahan sebetulnya lebih sering, tapi memang karena saya orang yang malas makan buah, jadi akhirnya saya jus gitu supaya lebih cepat aja. Ya, terus berusaha menghindari yang goreng-gorengan lah. Air putih Dokter Dan Yanti. menjauhkan goreng-gorengan seperti tipsnya tadi sama Adinda. Jadi penting banget ya. Tapi berbau ini benar nggak sih yang dikatakan oleh masyarakat setempat ini, yang tadi dikatakan begini bla 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 bla. Tapi kita langsung tanya sama narasumber kita malam hari ini. Dokternya ganteng, muda, keren banget. Ada di sebelah saya Dokter Yanti. Iya, dia juga sahabat saya pastinya. Dokter Haikal, apa kabarnya? Baik. Dokter Malam, Haikal, Dok. I'm sorry, ini merupakan seorang konsultan kesehatan. Jadi seputar masalah kesehatan apa aja, dan juga berbau-bau anti aging juga dia menguasai loh. Dokternya ganteng, laki-laki ini mengerti sekali tentang penuaan ataupun anti aging, pasti banyak. Dia sama-sama sama saya di salah satu fit gyms, dan fit kita berdua sama lagi. Ternyata ya. Dokter Haikal. Dokter, kalau kita membahas masalah penuaan, pasti semua perempuan mendekat dan menonton sejenak ini untuk menonton Jack TV karena merasa bahwa wah, ini tema sangat menarik, ya kan? Karena kalau misalnya kita nggak jaga stamina, nggak menjaga pola makan, nggak menjaga pola istirahat, pola tidur dan sebagainya, kita semuanya akan mengalami masa-masa tua. Memang tua nggak bisa dicegah. Tapi bagaimana sih sebenarnya proses seseorang itu bisa menjadi tua? Itu kira-kira apa yang menyebabkan seseorang bisa menjadi tua? Dan kira-kira apa sih yang kira-kira bisa membuat kita ini tetap bisa bertahan dengan usia-usia, ya walaupun usianya di atas 40 misalnya gitu, tapi tetap kelihatan muda seperti saya. Ya. Jadi benar sekali ya bahwa memang penuaan topik yang sangat menarik saat ini. Dan kalau kita bicara mengenai penuaan, nah sebetulnya itu ada dua istilah penuaan. Pertama, usia kronologis, dan kedua usia fisiologis. Nah, usia kronologis adalah usia yang ada di KTP. Yaitu akan bertambah terus. Kronologisnya di KTP ya. Betul. Baiklah. Nah, usia fisiologis adalah usia organ tubuh kita. Nggak bisa ditutupin itu ya. Ya, dan memang dengan bertambahnya usia, maka fungsi organ tubuh kita akan menurun. Pastinya. Tapi cepat atau lambatnya menurun itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita menjalankan pola hidup. Oke. Nah, bagaimanakah pola hidup yang supaya kita tidak terlihat cepat tua, dokter?
Iya, jadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Yanti dan juga Mbak Rahma. Aduh, saya jadi muda sekali. Oke. Dan memang pertama adalah kita harus menjaga kesehatan tubuh dan jiwa. Tubuh dan jiwa penting ya. Betul. Benar, setuju. Jadi yang pertama adalah tentunya dengan melakukan olahraga yang rutin ya. Minimal 30 menit sehari 30 menit dan sehari. idealnya tiap hari. Tiap hari ya dokter? Iya. Bukan seminggu 2-3 kali ya dokter? seminggu Minimal sih masih bisa 3 kali seminggu. Sebenarnya personal talent saya mengadu ya kalau saya olahraga seminggu sekali. Kalau bisa Baiklah. setiap hari, Betul. bagus. Nanti Oke. kita bahas lagi ya dok ya seputar Iya. penuaan ini karena saya mau tanya terkait dengan yang namanya kegemukan dan juga diet pada Saya setuju perempuan. itu, Dokter Rahma. Nanti kita bahas lagi pemirsa ya saat lagi, jadi tetaplah bersama kami di Kata Siapa. Kata dokter. Just like a star across my heart, just like an angel off the page, you have appeared to my life. I feel like I never be the same. Just like a song in my heart, just like oil on my hand. Thank you ya. Pemirsa, kembali bersama kita semua di Kata Dokter. Malam hari ini kita akan membahas tema gaya hidup anti penuaan. Jadi bagi Anda di rumah nanti yang ingin bertanya seputar masalah anti penuaan ke Dokter Hekal, bisa telepon di 5155111 ya Dokter Rahma. Betul sekali. Dan sebelum kita mau mulai perbincangan, mungkin aku bertanya dulu sama Adinda, tercinta. Din, kalau melihat tayangan tadi dan melihat apa yang sudah kita berbincangkan dengan Dokter Hekal tadi, menurut kamu kira-kira ada nggak sih hal-hal yang menurut kamu kurang bisa diterima dengan akal sehat, atau mungkin ada yang ingin kamu tanyakan sama Dokter Hekal? Tentang yang tidur kan aku akhir-akhir ini insomnia kan. Ngaruh nggak itu nanti apa makin cepet tua? Langsung tidurnya kan langsung teratur kan nanti. Iya, Tapi kamu betul. udah lama banget ya. Insomnia Belakangan udah ini lama. berapa? Seminggu, 2 minggu, sebulan? Semingguan ini. Iya, susah tidur. Tapi udah capek, udah ngantuk, terus kayak tetap aja kayak, aduh kok nggak bisa yang Tapi jadi nggak ada shutdown masalah pastinya kan ya? Pacar masih ada kan? Masih ada. Gak galau. Nggak galau ya? Oke, baiklah. Ya, jadi memang dalam tubuh kita itu ada hormon yang mengatur tidur, namanya melatonin. Dan memang dengan bertambahnya usia, hormon ini akan menurun. Oke. Nah, cepat atau lambatnya menurun itu kembali tergantung dari bagaimana kita menjalankan pola hidup sehat seperti itu. Dan memang idealnya kita tuh tidur 8 jam. Dan 8 jam itu seharusnya mulai dari jam 10 sampai dengan jam 5 atau jam 6. Harus 8 jam Betul, ya, 8 dokter, jam. ya? Oke. Dan kalau kita kurang tidur, kita nggak, sebetulnya tuh dengan kita membalas dendam di besoknya itu nggak efektif. Oh, Karena- tetap ya. Jadi betul. tetap harus 8 jam tuh full. Full jam 10 sampai dengan jam 5 atau jam 6 seperti itu. Karena pada jam segitu organ tubuh kita itu beregenerasi ya, maksudnya memperbaiki diri lah, membuang toksin-toksin dalam tubuh kita. Oke, nah kalau misal dengan keadaan Dinda sendiri yang ternyata baru seminggu 2 minggu belakangan ini agak susah tidur. Tadinya sih enggak ya, tiba-tiba sekarang jadi mulai agak susah tidur. Walaupun misalnya udah dicoba sedemikian rupa supaya tidur, tetap aja matanya masih melek dan telinganya masih dengar kemana-mana. Pengaruh nggak sih dok supaya berpengaruh tentang penuaan ya kan? Apalagi kalau misalnya dia kan harus tampil cantik dan segala Iya, macam. Keriput betul. sih yang paling utama gimana tuh, dok? Ya memang betul sekali ya. Kalau kita kurang tidur, maka organ tubuh kita itu tidak optimal dalam membuang toksin atau racun. Dengan akibatnya dalam jangka panjang tentunya akan mempercepat penuaan. Seperti itu. Tidak, keriput itu dong berarti. Iya, itu Makanya salah Anda sudah satunya. bilang kamu jangan kurang Seperti itu. tidur. Makanya seperti saya Iya. tetap awet muda karena saya 8 jam sehari. Dan sebetulnya kalau kita mengalami sulit tidur, kita mesti lihat aktivitas apa yang kita lakukan sebelum tidur. Maksudnya aktivitasnya maksudnya aktivitas maksudnya kegiatan Olahraga apa? kan, Dok? Misalnya kalau kita melakukan aktivitas berat seperti olahraga, oke. sebelum tidur itu tentunya kan adrenalin kita masih tetap tinggi. Nah Oke. itu yang membuat kita sulit tidur. Jadi sebenarnya olahraga nggak boleh malam ya Iya. dokter ya? Dan juga makan itu kalau bisa jangan sebelum tidur. Itu juga akan membuat Berapa lama gitu dok? ya? Berapa lama jangan paling sebelum tidak tidur? makan malam yang ideal Baik, itu ya? jam 6 atau jam 7. Jam Oke. 7. Iya. Lalu kalau misalnya kita tidur, jadi 2 jam sesudah kita makan baru tidur. Iya. Dinda, kamu seperti itu diterapkan? Betul. Aku makan malamnya bahkan bisa Penyanyi jam jam 12 11, dong. jam 12. Karena musisi kan Oke, malam biasanya kan kayak musisi nih, mereka kan jam Iya. 12 abis perform baru selesai, makan, kan? baru bisa makan. Nah, apa nggak bisa dipindahkan jamnya karena misalnya jam 7 sampai jam 11 Ay, ini, kita ngomongin tentang jam biologis 12, manusia nggak iya,
bisa oke. dong, Randy. Maksudnya ini kita ngomong realistisnya ya, bahwa pada dasarnya memang kita harus makan jam 6 sampai jam 7. Betul. Tetapi dengan keadaan kita sekarang, pekerjaan dan lain sebagainya, kadang-kadang dokter, ya mungkin Adinda nggak terlalu setiap hari, tapi saya kadang-kadang mungkin kita jam berapa? Ayo, kadang-kadang jam 12 malam Iya. suka makan loh. Iya. Nggak mungkin hanya jam 6, jam 7. Nah, kalau sesekali atau 2-3 kali itu boleh nggak apa-apa ya dokter? Maksudnya kalau terus-terusan itu yang berbahaya. Betul. Kan Iya. boleh kalau 1-2 kali. Sesekali. Sebetulnya kalau kita terpaksa pun usahakan jangan makan berat. Oke. Tapi Mungkin ngemil makan ngemil yang sehat ya, seperti buah-buahan. Ya, buah atau dan jus. Jangan ngemil yang berat. Ya. Iya, jus tengah malam. Nah, ini kan kita berbicara tentang Betul. makanan ya, dokter. Iya, pasti terkait dengan gemukan. Benar. Nah, kalau untuk perempuan nih, banget. Kalau untuk perempuan itu kan yang namanya diet itu kayaknya Iya. untuk menjaga badan supaya tetap kecil itu it's a must banget. Betul. Tapi terkadang orang, apalagi perempuan, salah Iya. mengkaprah antara diet Iya, dan iya. pola makan sehat. Itu kan Iya. sebenarnya dua hal yang Betul. berbeda. Nah, ada yang disebut dengan yo-yo diet, dokter. Nah, apakah si yo-yo diet ini akan berpengaruh terhadap penuaan terhadap perempuan? Jika iya, dalam jangka waktu berapa lama kita bisa melihat efek-efek udah mulai tua dengan yo-yo diet? Jadi mengenai yo-yo diet itu terjadi akibat kita tujuannya kan memang ingin kurus ya, ingin lebih ramping. Tapi kita melakukannya dengan makan kita dikurangi. Jadi katakanlah kita nggak makan pagi atau nggak makan malam, dan juga kita tidak melakukan olahraga. Gitu. Jadi sebetulnya secara fisiologis ya, kalau kita nggak makan, maka tubuh kita dia akan berpikir bahwa kita ini harus menyimpan energi. Oke. Ya kan? Dan lemak kan cadangan energi yang dimana digunakan paling akhir. Kalau misalnya karbohidrat sudah habis digunakan. Ya. Akibatnya kalau kita diet dengan cara menghilangkan salah satu jam makan, katakanlah makan pagi atau makan siang atau makan malam, maka tubuh kita akan cenderung mengkeep energi atau menimbun lemak. Nah, akibatnya mungkin setelah dia melakukan yo diet, dia kurus. Tapi sebetulnya lemaknya itu masih banyak, dan yang hilang itu adalah massa ototnya. Aduh, bahaya banget seperti ya. itu. Bukan lemaknya Iya. yang hilang. Jadi bagaimana menghilangkan si lemaknya, harus olahraga pastinya Betul. kan? Oke. Dan yang paling ditakuti oleh wanita adalah olahraga angkat beban. Karena takut badannya besar. Tapi sebenarnya nggak apa-apa kan, dok? Nggak perlu khawatir. Saya juga angkat Soalnya Iya, kita juga sama gitu. Jadi udah Iya. kuda-kuda nih. Saya sama dokter sama-sama angkat beban kami berdua. Nanti kita bahas lagi dokter ya. Bahas lagi, dok. Seru banget kalau berbicara masalah penuaan dan sebagainya. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap kata siapa? Kata dokter. Still I wonder why it is I don't argue like this with anyone but you. We do it all the time, blowing out my mind, just like a star. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kita di Kata Dokter, dan jangan lupa bagi Anda di rumah yang menelpon ke sini dan bertanya langsung kepada Dr. Haikal ataupun dengan Dinda juga bisa langsung menelpon ke 5155111. Dan sekarang Dr. Yanti, kita akan sama-sama mendengarkan Viti tentang ternyata melihat dan juga mendengarkan ternyata bahwa duduk berjam-jam itu lebih bahaya ketimbang merokok. Benar atau tidaknya kita saksikan dulu videonya. Ini dia. Pemirsa, seperti dilansir oleh republika.co.id, terlalu banyak duduk ternyata bisa menjadi bom waktu bagi kesehatan Anda. Penelitian terbaru yang dilakukan di Inggris menyebutkan bahwa terlalu banyak duduk meningkatkan resiko kegemukan, penyakit jantung, diabetes, kanker usus, masalah otot dan punggung, tulang rapuh, depresi, bahkan demensia. Orang Inggris rata-rata menghabiskan waktu 8 hingga 9 jam setiap hari untuk duduk. Ditambah dengan 7 jam tidur setiap hari, artinya rata-rata tubuh orang Inggris hanya digunakan sekitar 8 jam saja untuk berjalan. Secara ekstrim, para ahli bahkan menggambarkan duduk sebagai aktivitas yang sama bahayanya dengan rokok. WHO bahkan mengidentifikasi ketidakaktifan tubuh sebagai pembunuh nomor 4 di dunia. Organisasi PBB yang mengurusi kesehatan dunia ini pun merekomendasikan orang dewasa melakukan latihan fisik moderat selama 150 menit selama sepekan atau setidaknya 30 menit selama 5 hari. Duduk terlalu lama akan memperlambat metabolisme tubuh sehingga enzim lipoprotein lipase akan memecah cadangan lemak tubuh. Di sisi lain, kadar glukosa dan tekanan dalam darah akan meningkat.
Jika dilakukan terus-menerus, duduk akan merusak bagian dalam pembuluh darah. Ya, jadi kalau melihat Viti tadi, Dokter Haikal, aku langsung bertanya, karena saya mengalami itu. Bekerja dari pukul 1 hingga pukul 2 lah, dari pukul 1-2 sampai pukul 8, kadang pukul 9 kalau pasien lagi banyak misalnya. Itu berjam-jam dengan posisi duduk, karena kan ada tindakan yang harus dikerjakan. Itu bagaimana ya dokter ya? Aduh, jadi takut gemuk dan takut cepat tua ini nantinya. berjam-jam dan hampir setiap hari. Dan hampir setiap hari, karena dari Senin sampai Sabtu kan dokter Rama, itu agak-agak mengkhawatirkan, bukan saya saja, banyak sekali yang mengalami hal seperti ini. Bagaimana cara menanganinya ini dokter? Ya, memang kalau kita duduk berjam-jam itu kan artinya kita menjadi tidak aktif, kurang aktif kan. Dan memang kalau kita bandingkan dengan rokok, sebetulnya sama-sama itu nggak bagus ya. Iya. Aduh, masa dibilang berjam-jam lebih bahaya daripada ketimbang rokok, nggak mungkin. Nah, ada penelitian yang dilakukan mengatakan bahwa terlalu lama duduk itu bisa mengakibatkan sel lemak kita berekspansi. Oh, gitu. Jadi berekspansi. Bukannya perusahaan sepertinya. Jadi artinya kita akan semakin menumpuk lemak. Dan akibatnya adalah obesitas. Karena terkait tidak ada pergerakan. Betul. Ya dok ya. Jadi bagaimana caranya? Ya, caranya adalah kalau memang pekerjaan kita menuntut untuk duduk berjam-jam, nah kita harus punya trik, yaitu apa itu? Jangan aku mesti dance gitu. Catat, 4 jam. Bagaimana dokter Haikal? Kita harus melakukan olahraga ringan di sela duduk kita. Seperti bisa dicontohkan. Coba dok, ayo dok, kita contohin yuk. Gimana? Coba. Ya. Sambil berdiri juga boleh? Oke. Kan katanya nggak boleh duduk, jadi olahraganya berdiri dong. Gimana? Ya, sebelumnya kita harus duduk, sebelumnya kita harus ingat ya bahwa duduk itu harus yang ergonomik ya. Jadi nggak boleh bungkuk dan boleh terlalu jadi harus yang tegap, yang sesuai dengan tulang belakang kita, postur kita. Nah, sebetulnya olahraga yang kita lakukan di sela-sela duduk itu variasi, tergantung kita maunya seperti apa. Ya mungkin kita katakanlah tiap 15 menit atau tiap setengah jam kita berdiri, pegangan ya seperti biasa, lelang tangan, samping, kiri, kanan, kemudian kaki juga diregangkan seperti itu. Dan satu lagi, mungkin untuk supaya kita bisa dapat terus bergerak, kalau misalnya kita ada keperluan, katakanlah mengambil pulpen, atau di kantoran ya, mengambil pulpen, mengambil minum, cobalah kita ambil sendiri. Ya kan apa-apa minta OB, katakanlah di kantor seperti itu kan. Biar tujuannya kita gerak. Sedang menonton tepuk tangan dia bisa. Salah ya, baiklah. Oke, jadi sedemikian rupa, sesibuk apapun kita, sedemikian sebisa mungkin sih ya, kita harus melakukan namanya pergerakan ya dok, sekecil apapun itu. Oke, berarti kalau misalnya tapi tidak harus maksudnya hanya stretching saja kan dokter. Kadang-kadang kita dengan kita berjalan beberapa ya kan bisa. Kemudian apa-apa yang bisa kita kerjakan dengan posisi berdiri juga membantu ya. Yang penting tidak duduk stuck sampai berapa jam. Oke. Din, kamu gimana Din? Bernyanyi berjam-jam. Minum banyak. Minum yang banyak. Minum yang banyak ya. Tapi jangan wine mungkin ya. Kalau Dinda sendiri udah mendengarkan penjelasan dari dokter Haikal itu, kamu kalau misalnya mendengar yang kalimat duduk jangan lama-lama itu langsung ngerasa bersalah. Karena dia bernyanyi dan enggak ya. Aku paling bosan nyanyi berdiri ya. Serba salah. Aku kalau berdiri kan ini aku bisa nyeri sakit. Kalau duduk kadang-kadang kayak nggak enak kan, karena lebih enak berdiri gitu. Cuman kalau misalkan rekaman gitu kan duduk berdiri juga sih, jadi aku kayak nggak terlalu banyak duduk gitu deh. Paling kalau duduk hanya dikata dokter aja menuju tempat manggungnya situ kali ya. Kalau macet kan jadi nggak terlalu banyak duduk di tempat itu. Kan 1 jam, jadi kata dokter Haikal mungkin 5 menit kamu berdiri di situ agak pegangan sebentar. Dokter, kalau misalkan kita berbicara tentang makanan, saya masih penasaran tentang makanan ya. Kalau misalnya berbicara tentang makanan, ada makanan-makanan yang tentunya bisa membantu untuk menghambat yang namanya penuaan, ya kan? Seperti Dinda, dia mengkonsumsi makanan sehat dan juga buah-buahan ya Din, jus dan segala macamnya. Tapi ada nggak sih makanan spesifik yang perlu kita tahu? Kita harus makan ini untuk menghindari penuaan. Oke, jadi sebetulnya makanan yang baik dan sehat adalah makanan dengan gizi yang seimbang, mengandung makronutrien dan mikronutrien. Yang makronutrien itu ada karbohidrat,
itu 50%, kemudian lemak 30%, dan protein 20%. Tapi kalau misalnya udah lapar udah nggak bisa ditakar dong kayak gitu kan, nasi Iya, padang bagaimana gitu kan? kan. Aduh, udah nggak bisa. Karena nasi 4 kalau misalnya ayam pop gitu kan. Kemudian juga tinggi vitamin ya, seperti tadi buah-buahan, tinggi serat juga. Kemudian untuk buah-buahan itu yang lebih baik dimakan langsung. Jadi kalau di jus nggak apa-apa, tapi sebetulnya khasiatnya akan lebih bagus kalau dimakan langsung. Karena dia berinteraksi dengan enzim di pencernaan dan di ini, jadi lebih mudah ya untuk dicerna dokter. Nah, terkait dengan itu kadang-kadang nih dokter, kita kan sudah tahu nih pola makanan yang sehat, bla 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 ini gitu kan ya. Apa nggak ada seperti dokter, maksudnya dokter Rahmat itu spesifiknya itu adalah ada nggak sih nih kalau makan ini bakal lebih cepat apa awet nih muda jauh nih, misalkan dok. ya kan? Sebetulnya Ada untuk nggak makan makanan khususnya gitu? khusus itu setahu saya tidak ada ya, karena semua makanan itu mengandung zat gizi yang unik yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Paling yang ada adalah makanan yang bisa mempercepat proses penuaan. Apa tuh makanan yang mempercepat Contohnya penuaan? adalah makanan yang tinggi lemak jahat. Aduh, enak Gitu. sekali padahal Aduh, ya. jangan-jangan ya udah mau disebut ini kayak jeroan soto Betawi, ya kan? Sekali itu. Otak, iya otak. Tapi kan Gorengan, dokter, boleh itu dong juga. sesekali kita makan makanan itu. Kayak mengundang kalau Tergantung misalnya. usia nggak dok? Irang. Sebetulnya sedari muda kita bisa menjaga pola makan sehat, maka khasiatnya akan dirasakan sampai dengan tua nanti. Jadi kalau misalnya orang-orang pada makan soto Betawi, saya cuma menonton dong dokter Hekal dari jauh. Terpaksa Aduh, dokter Yanti. Usia. Itulah kehidupan saya. Baiklah, bagaimana dokter? Kalau menurut dokter, makanan-makanan yang mempercepat penuaan ini sebenarnya seperti apa yang harus? Tapi jangan dijawab di sini ya mungkin ya. Tahan dulu. Nanti kita akan kembali lagi pemirsa ya. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa. Kata dokter. Lelah haru di taman, bias makna yang terpendam, alas tonggak harapan, belai indah matamu. Waktu dokter. Waktu baiklah, kembali bersama semua ya durasi ya. Kembali bersama semua di Kata Dokter. Tema kita malam hari ini adalah gaya hidup anti penuaan. Jadi saya sedang menunggu Anda di rumah pemirsa yang ingin telepon ke sini bisa di 5155111. Ada Dokter Ganteng, Dokter Hekal Ansari yang akan menjawab pertanyaan Anda. Oke, Dokter Hekal. Saya mau bertanya masalah sekarang makanan-makanan, ya kan? Banyak sekali label-label makanan-makanan yang promosinya besar-besaran dan itu semuanya junk food pastinya. Itu bagaimana dokter menanggapi hal tersebut? Apakah itu juga berefek dengan penuaan kita dan makin banyak penyakit juga karena makanan-makanan tersebut? Ya, memang junk food itu kan tinggi kalori, tinggi garam, dan juga tinggi lemak ya. Betul. Dan tentunya kita tahu tidak sehat bagi tubuh kita. Dan itu memang efek jangka panjangnya juga mempengaruhi ke penuaan. Seperti itu. Dan kalau kita bicara mengenai makanan lainnya, katakanlah makanan kemasan, nah itu kita lihat juga label makanannya. Dan biasanya makanan kemasan itu, makanan ringan ya, itu tinggi garam sebetulnya. Sodium ya. Selain itu yang kita tidak ketahui adalah makanan yang dikemas plastik itu juga nggak baik sebetulnya. Karena dia mengandung zat BPA, di mana itu sifatnya mirip estrogen, dan kalau dikonsumsi terlalu banyak oleh laki-laki itu bisa mengakibatkan ketidakseimbangan hormon, akibatnya lebih dominan estrogennya. Aduh, nih pria-pria Gitu. bahaya banget kalau yang harusnya progesteronnya lebih tinggi, tiba-tiba Testosteronnya lebih testosteron tinggi. lebih tinggi, tiba-tiba estrogen. Estrogen. Sepertinya ada yang sudah meninggi juga nih di luar. Kita terima telepon dulu ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Iwan di Kebayoran. Mas Iwan, passwordnya kata siapa? Kata dokter. Terima kasih. Langsung pertanyaannya Mas Iwan. Iya, malam dokter Haikal. Malam Mas Iwan. Iya dok, saya mau tanya sebenarnya saya kalau ke kantor itu sekarang intinya saya sudah sadar lah, maksudnya gaya hidup kalau di kantor itu kan banyak duduk dan segala macam ya. Banyak pasifnya lah kalau di kantor itu. Cuman saya sekarang membekali kalau setiap hari itu bekalnya apel, tapi saya makannya malam. Oke. Jadi usianya kalau- berapa Mas sekarang Mas? Sekarang 35. 35. Oke, pertanyaannya Mas Iwan? Kira-kira kalau saya cuman bawa satu apel setiap hari itu kira-kira cukup nggak ya? Aduh. Itu aja sih. Apakah saya harus nambah Baru bawa sekali ada apa cowok bawa gitu? apel ya. Oke, itu saja Mas Iwan pertanyaannya.
Iya. Oke, terima kasih. Makasih. Kembali. Aduh, saya baru mendengar ada seorang pria mempersiapkan makan buah dengan membawa sebuah apel. Saya terharu sekali, Dokter Rama. Bagus Ya, itu. bagus sekali. Jadi Tapi apakah bagaimana, Dokter? cukup? Mungkin cukup Pak atau tidak? Ya, sebetulnya Sepertinya 1 apa kilo yang sepertinya. dilakukan oleh Mas Iwan itu sudah betul ya. Betul ya, membawa sendiri ya. Betul. Dan memang selain itu kalau bisa ditingkatkan konsumsi buah-buahannya, Jumlahnya. Oke. dan kalau bisa bervariasi. Seperti Alpukat itu Oke. bagus ya. Sebenarnya tanpa gula dan susu. Betul. Ya. Alpukat kalau dimakan langsung tuh bagus karena dia apalagi buat laki-laki ya, itu bisa meningkatkan hormon testosteron Ya. seperti itu. Oke. Kemudian makan buah-buahan yang lain yang seperti pisang tinggi kalium, Ya. kemudian juga jeruk ya tinggi vitamin C dan sebagainya. Iya. Gitu. Tapi tata cara Dok untuk makan buah ya kan untuk segala sesuatu itu pasti ada tata caranya. Ada yang mengatakan bahwa ternyata kalau untuk kita makan buah, Dina pernah dengar nggak? Kalau makan buah itu katanya sebaiknya sebelum makan besar. Jadi sebelum kita mau makan besar makan buah dulu ya kan, baru itu makan besar. Atau makan besar dulu baru makan ditutup dengan buah. buah. Yang mana? Yang mana Dina yang yang benar? Aku yang makan buah dulu. makan buah Aku dulu. makan buah atau Iya. jus, makan buah. Baru makan besar. Tujuannya supaya nggak terlalu banyak makan nasinya kan? Betul, Kan? betul. Jadi memang salah satu manfaatnya kalau kita makan buah dulu sebelum makan besar itu bisa mengendalikan nafsu makan kita ketika makan besar. Iya, iya, Seperti iya. itu. Dan juga kan buah-buahan itu dia rendah indeks glikemiknya. Ya, Kemudian dia juga mengandung serat tinggi kan. Dan akibatnya kalau kita mengkonsumsi buah sebelum makan besar itu bisa mengendalikan nafsu makan kita sehingga kita nggak makan terlalu banyak makan Oke, besarnya. jadi tujuannya untuk supaya tidak makan terlalu banyak. Betul. Iya, Oke, iya, nah kalau iya. misalnya kita bicara tentang makanan, perempuan itu kan selalu namanya mengontrol makan ya kan. Saling kontrol dari luar tadi. Kita terima telepon dulu ya. Ya, Oke. halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, Selamat malam Bapak, dengan Bapak siapa di mana? kurang keras ya, halo. Ya, halo, dengan Bapak siapa di Juga mana? kurang keras suaranya. Halo, selamat malam. Malam Bapak, Bapak siapa? Dari Pak Firman, Rawamangun. Pak Herman Rawamangun, passwordnya Bapak, kata siapa? Kata dokter, Sip, Pak Herman, terima kasih. Silakan pertanyaannya. kata dokter. Iya Pak Herman, pertanyaannya silakan Pak Herman. Oh, begini dok. Ya. Oh, terima kasih. Ya. Selamat malam. Malam Pak Herman. Gini, sekarang ini bagaimana mungkin kita bisa menghindar dari segala macam produk makanan? Ya. Ya. Silakan dilanjutkan pertanyaannya Bapak. Yang semuanya ada pengawet, penyedap. Oke. Volume televisinya Pak air Herman pun bisa kemanapun dikecilkan. kita pergi, air minum pun dok, air minum pun di mana-mana udah tercemar gitu. Ya, benar. Jadi caranya supaya dapat Jadi- menghindari. Itu saja Pak Herman. Oke, kalau gitu Pak Herman terima kasih banyak atas pertanyaannya ya. Iya benar sekali seperti yang Pak Herman bilang, memang ternyata makanan kecil seperti snack ya kan, pasti Iya. Dinda juga pernah mencoba ya, itu kan pasti banyak banget yang namanya sodiumnya ya kan, micinnya di mana-mana Betul. gitu. Tapi terkadang di kemasannya itu suka ditulis dengan tambahan vitamin ini, ya kan? Kalau misalnya ibu bingung, Iya. kan ada vitaminnya, tapi Iya. ternyata nggak bagus juga. Iya. Bahkan minuman juga seperti itu. Ya, Betul. gimana dokter? Ya, memang ini tantangan bagi masyarakat modern ya, Iya, bahwa di mana-mana itu disuguhi oleh makanan yang cepat saji, dalam kemasan dan sebagainya. Dan kalau kita bandingkan, kenapa masyarakat purbakala atau katakanlah nenek moyang kita itu usianya bisa lebih panjang, Ya. atau ada suatu suku di Jepang itu usianya bisa sampai dengan 100 tahun. Nah, itu semua karena mereka menganut pola makan yang sehat, pola makan yang sifatnya natural. Oke, dokter ditahan Pola dulu makan nih. yang sehat Pola itu ya? makan yang sifatnya natural seperti apa nanti kita gali sesaat lagi ya dok ya. Tapi tetaplah bersama kami di Kata Siapa? Kata dokter. Every time I see you falling, I get down on my knees and pray. I'm waiting. Lagi
bersama kita di Kata Dokter, dan tadi sempat kita cut sebentar ya dokter, tapi tadi dokter sudah membahas bahwa ternyata makanan itu harus makanan yang sehat. Nah, makanan yang sehat itu seperti apa dokter? Ya, kalau tadi pertanyaannya Pak Herman, kalau kita bicara mengenai makanan alami natural, itu bisa kita dapatkan dari buah-buahan, kemudian sayuran tapi yang organik ya, seperti itu. Kemudian juga raw food itu kayak daging, kemudian kayak ikan yang kayak di sushi itu kan itu alami ya, jadi tidak digoreng dan sebagainya. Sebetulnya itu sehat seperti itu. Tapi kalau misalnya kayak ya sushi itu pastinya sehat ya kan, tapi ada beberapa orang tapi nasinya ya, nasinya nah, itu dia makanya salmon sashimi tanpa nasi ya kan. Dokter Heka, tadi sudah dikatakan Dokter Rama bahwa makanan yang sehat. Nah, tapi kan tentunya tergantung dengan pola hidup yang sehat, ya kan? Beda kan dengan makanan sehat. Pola hidup yang sehat seperti apakah yang bisa membuat kita ini sepertinya tampak awet muda, sehat tanpa penyakit dan kepegangan sebagainya. olahraga karena dia teratur olahraga. Pola hidup yang sehat seperti apa yang bagusnya Jadi, untuk supaya awet muda? Sebetulnya untuk mendapatkan pola hidup sehat supaya kita bisa memperlambat penuaan yang dapat dilakukan secara alami ya. Tentunya pertama kita olahraga teratur. Minimal 30 menit tiap hari, ya, 3 kali seminggu, atau idealnya tiap hari. 3 kali seminggu minimal kayaknya. Oke, baiklah. Yang kedua, makanan yang sehat dengan gizi seimbang ya, mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Yang ketiga, itu jauhi makanan atau minuman yang merusak ya, seperti rokok. Itu rokok bukan dikurangi tapi dijauhkan. Kemudian yang kedua, tidak minum alkohol berlebihan. Kemudian atasi stres dengan baik, manajemen stres dengan baik. Itu yang susah. Iya kan Dinda ngerasakan susah kalau misalnya toh kita nggak marah-marah, tapi akhirnya kan terpapar polusi juga kan. Apalagi kalau cewek lagi datang bulan kan. Aduh. Makanya datang matahari, datang bulan. Gimana dok mengatasinya kayak gitu? Terkait dari itu semua, mengatasi stres itu kan nggak gampang dok. Bagaimana caranya supaya kita nggak terlalu stres hidupnya? Ya, sebetulnya bagaimana kita mengatasi stres itu kembali kepada diri kita ya. Bagaimana kita memandang suatu masalah dan bagaimana kita tetap berpikir positif dan semuanya itu kita kembalikan ke spiritual kita. Spiritual lagi gitu, ya. bahwa Agama semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluarnya. Ke Dinda sekarang. Dinda, kamu hidup di dunia selebritis pastinya nantinya kan? Ya, tidak lekat dengan namanya minuman, alkohol ya kan, pulang malam dan sebagainya. Bagaimana dengan apa yang sudah kita berbincangkan ini? Ada nggak bagaimana mungkin dapat ilmu baru untuk hidup kamu di kemudian nantinya seperti apa nih mengenai pola hidup yang sehatnya menurut Dinda? Ada nggak? Sebisa kira-kira? mungkin sih menghindari alkohol. Untungnya juga aku bukan perokok. Oke, bagus deh. Ya kalau pulang malam sih kayaknya agak susah dilihat ya, karena tuntutan pekerjaan dikurangi ya kan? saja dikurangi. Oke, mungkin ada harapan ke depannya buat mungkin selain bernyanyi mau main sinetron atau bagaimana? Kalau bisa acting sih mungkin ya bisa. Masalah nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Dia strict dengan nyanyi aja. Apalagi fokus di nyanyi dulu aja. Dan pacar juga di bidang yang sama pastinya ya. Oke. Mungkin sambil aku memerintah sama Dokter Heka, kamu bisa on stage menyiapkan dia mau bernyanyi loh. Silakan kita akan mendengarkan suara Mas nanti. Dokter Heka, cerita sedikit dong, mungkin recap sedikit buat tips buat pemirsa di rumah supaya kita tampak awet muda sedikit saja. Jadi sebetulnya kiat untuk memperlambat penuaan itu simple ya. Yang tadi saya sampaikan, olahraga teratur, pola makan yang sehat, manajemen stres yang baik, tidur cukup, hindari rokok dan alkohol, kemudian berpikir positif, ya, dan selalu lakukan medical check up ya. Oh, medical check up jangan lupa. Oke, Dokter Heka, terima kasih sekali ya banyak atas kedatangannya Dokter Rama. Mungkin ada quotes buat pemirsa di rumah. Kita adalah menjadi tua tak bisa dielakkan setiap manusia, namun tetap muda di saat tua adalah kebijakan menjalani hidup di saat yang muda. Jadi benar sekali yang namanya tua nggak bisa kita hindari, tapi bagaimana kita mengovercome-nya. Ya, dan tentunya harus selalu mempunyai jiwa yang muda supaya awet muda. Setuju sekali. Jadi bagi Anda nggak boleh stres ya. Pastinya. Oke, pemirsa terima kasih sekali ya yang sudah telepon kemarin dan juga selalu menonton Kata Dokter. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 sampai pukul 8 ya ampun, sampai pukul 9 sekarang. Iya, hanya di Jak TV. Iya, My City, My TV. Bye. Bye. Boys, close
hide it. Let the rhythm get into me. Relax your mind. Lay back and groove with a mind. You gotta feel that heat and wig around the boogie. Share that beat of love. I wanna rock with you. Then shoot into the. I wanna rock with you. We gonna rock the night away. I'm on the dance floor. There ain't nobody there but us. Boys, when you're dead, there's a magic that must be love. Just take it slow. We've got so far to go. When you feel that heat and we're gonna the boogie, share that heat of love. I wanna rock with you.